Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah subuh dan jamaah pengajian ba'da subuh di Masjid Arafah yang kita cintai ini, dan semoga kita semua selalu mendapatkan curahan limpahan rahmat, ridho, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita ucapkan, kita ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga, yang selalu senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan pada kita semua. Nikmat yang satu pun tidak ada di antara kita yang mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak satu pun yang bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Dan juga nikmat yang tidak satu pun alat yang bisa kita gunakan untuk menghitung nikmat itu. Meskipun air laut itu Allah jadikan sebagai tintanya untuk menulis nikmat-nikmat Allah, maka nikmat itu belum tertulis semuanya, tetapi air laut sudah habis. Bahkan walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami tambah lagi, kata Allah, satu air laut untuk menulis nikmat-nikmat Allah, maka air laut itu juga habis dan nikmat Allah juga belum tertulis. Maka oleh karena itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita berusaha meningkatkan iman, meningkatkan kesolehan, meningkatkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang kita tunggu-tunggu nanti di akhirat kelak, syafaat, pembelaan, pertolongan darinya. Dan semoga kita semua termasuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat darinya. Maka untuk itu marilah kita berusaha mengkaji, mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita selalu mendoakan beliau dengan kita memperbanyak bersolawat kepadanya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tema yang kemarin saya berikan kepada panitia untuk kita kaji, kita bahas bersama di subuh ini adalah kaitannya dengan dahsyatnya fadilah ibadah maliyah. Sebetulnya saya ingin membahas ibadah secara umum, ya, tetapi karena ini momen kita akan menghadapi Zulhijjah, maka nanti ada penekanan kepada ibadah maliyahnya. Dan nanti di akhir nanti akan ada kuis, ada kuis, kita 2 pertanyaan insyaallah.
Ya, pertanyaannya insya Allah yang tidak begitu sulit juga tidak begitu mudah. Jadi khairul umur awsatuha, jadi yang tengah-tengah saja. Tidak begitu sulit, tidak begitu mudah juga. Tapi yang jelas apa yang saya sampaikan nanti insya Allah tidak sulit Bapak Ibu ya, tidak sulit. Dan sebelumnya saya terima kasih ya pada Tamir, pada panitia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk silaturahim kepada panjenengan semua. Semoga silaturahim ini menjadi sarana, menjadi wadah, menjadi wasilah untuk kita mendapatkan rahmat, ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan tentang ibadah maliyah ini insyaallah 30 menit ke depannya, saya ingin mengawali dari ibadah secara umum. Ibadah secara umum itu kita bagi menjadi 4. Ya, jadi ibadah itu kita bagi menjadi 4 jenis ibadah. Yang pertama adalah ibadah qalbiyah. Ya, ibadah qalbiyah, ibadah hati, ibadah batiniyah. Yang kedua adalah ibadah qauliyah atau lisaniyah. Jadi ibadah dengan menggunakan sarana lisan, ucapan. Yang ketiga adalah ibadah fi'liyah atau badaniyah, yaitu ibadah yang kita lakukan melalui anggota tubuh kita, badan kita, ya, melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Nah, kemudian nanti yang keempat, endingnya nanti itu adalah ibadah maliyah, ya, ibadah yang berkaitan dengan harta. Jadi ini 4 jenis ibadah secara umum, yaitu ibadah qalbiyah dulu, kemudian qauliyah. Jadi qalbiyah, qauliyah, jadi mirip ya. Yang pertama qalbiyah yaitu hati, yang kedua qauliyah yaitu lisan, kemudian yang ketiga badaniyah, yang keempat adalah maliyah. Ini 4 ibadah yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Hanya saja di antara kita ada yang lebih fokus kepada salah satunya. Ada yang lebih fokus kepada qalbiyahnya, ada yang lebih menekankan kepada qauliyahnya, ada yang senang kepada badaniyahnya, dan ada juga yang memang kemampuannya pada maliyah. Sehingga tidak bisa antara kita, itu harus kita samakan ibadah kita. Karena masing-masing memiliki potensi. Kullu ya'malu ala syakilatih. Kata Allah, katakanlah manusia itu akan beramal, baik itu amal-amal duniawi maupun amal-amal ukhrawi, sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepadanya. Nah, secara singkat saya ingin menjelaskan ya beberapa jenis ibadah ini. Yang pertama adalah qalbiyah. Jadi ibadah qalbiyah itu adalah ibadah hati. Ini ibadah yang enggak perlu modal Bapak Ibu ya, tetapi tidak sulit, tapi juga tidak mudah ya kita untuk melakukannya. Banyak sekali ibadah qalbiyah itu, di antaranya syukur, ikhlas, sabar, ya, memiliki rasa kasih sayang ya, sesama manusia, merasa ada persaudaraan sesama manusia. Itu semua adalah ibadah-ibadah hati, dan banyak lagi ibadah-ibadah hati yang lain. Ya. Syukur di hati kita itu memiliki rasa syukur terhadap nikmat Allah, itu saja sudah ibadah Bapak Ibu. Tapi syukur ini bukan satu yang mudah. Maka Allah katakan qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit manusia yang mampu untuk bersyukur. Karena apa? Karena yang biasanya manusia itu yang lebih terkesan, ya, yang lebih terkesan dalam kehidupannya itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan biasanya daripada sesuatu yang menyenangkan. Sehingga ketika kita Bapak Ibu dihina orang dengan dipuji orang, itu yang lebih lama yang kita ingat adalah penghinaan. Ya.
Jadi hinaan orang dengan pujian orang terhadap kita yang lebih lama kita ingat itu adalah hinaan. Hal-hal yang menyakitkan itu lebih terkesan dari hal-hal yang menyenangkan. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, kita ini kan punya gigi lebih kurang 32 ya. Ini mau dikoreksi kalau ada dokter gigi. Umumnya kita memiliki gigi 32. Satu saja yang sakit, 31-nya sehat Bapak Ibu. Kira-kira dalam satu hari itu kita lebih banyak mengeluh terhadap satu gigi yang sakit itu atau mensyukuri 31 yang sehat? Kira-kira Bapak Ibu mana yang lebih banyak ya, antara kita mengeluh satu yang sakit atau mensyukuri 31 yang sehat? Lebih banyak aduhnya terhadap satu yang sakit atau alhamdulillah terhadap 31? Ya. Yang mana Bu? Lebih banyak ngaduhnya yang satu daripada mensyukuri yang 31. Sulit untuk bersyukur ya. Jadi kalau saya gambarkan syukur itu seperti kita berada di pantai begitu luas, kemudian mata kita tutup dengan 2 poin yang kecil. Artinya apa? 2 poin yang kecil itu mampu menutupi pandangan kita terhadap samudra yang luas. Artinya adalah nikmat Allah yang begitu banyak, yang tidak terhingga kita sampaikan tadi, tidak terhitung ya. Semuanya bisa tertutup, hanya sedikit hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita ya. Maka seperti tadi kita katakan 31 sehat, hanya satu yang sakit, maka 31 gigi yang sehat tertutupi oleh satu yang sakit itu. Demikian juga kita dalam hidup berkeluarga ya, istri kita, suami kita sebetulnya lebih banyak baiknya daripada buruknya. Tetapi satu kesalahan atau hanya beberapa kesalahan itu biasanya menutupi 1000 kebaikan yang sudah diberikan oleh istri atau suami kita, sehingga muncul rasa benci dan seterusnya. Nah ini syukur ya, tidak mudah untuk bersyukur. Ikhlas itu juga tidak mudah Bapak Ibu. Ini juga ibadah hati ya, ikhlas ya. Ikhlas itu setidak-tidaknya kita menerima apapun ketetapan Allah meskipun tidak menyenangkan, itu juga sulit untuk kita lakukan. Kita masih inginnya ideal, kita ingin punya putra putri itu yang ideal. Saya panjenengan itu pasti memiliki kriteria, keinginan, ingin anaknya itu seperti ini, dan seperti ini. Tapi nyatanya yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisakah kita ikhlas untuk menerima kekurangan itu? Bagi seorang suami pasti menginginkan istrinya itu begini, dan begini. Tapi apakah istri yang sudah kita dapat itu sesuai dengan semua yang kita harapkan? Istri juga begitu, ingin suaminya itu sempurna. Tapi apakah suami yang didapatkan selama ini sudah sesuai dengan yang diharapkan? Bisa saja di sana banyak hal-hal yang kita dapatkan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka ikhlas itu adalah bagaimana kita mampu menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Itu adalah ikhlas. Apalagi lebih tinggi dari itu ya. Ikhlas itu adalah wa ahsin ila man asaa ilaika. Balaslah keburukan dengan kebaikan karena Allah. Itu hal yang lebih sulit lagi untuk kita lakukan. Berbuat baik kepada orang sudah berbuat buruk kepada kita ya. Kenapa? Karena itu perintah Allah, bukan mengikuti keinginan diri kita. Keinginan kita membalas kebaikan dengan kebaikan, keinginan nafsu kita adalah membalas keburukan dengan keburukan. Tapi keinginan Allah adalah balaslah keburukan dengan kebaikan. Melaksanakan sesuatu murni karena Allah itulah sebuah keikhlasan. Sabar juga tidak mudah Bapak Ibu dalam kehidupan kita ya, tidak mudah untuk sabar. Nah, ibadah-ibadah hati ini nanti akan menjadi pondasi, menjadi dasar dalam ibadah-ibadah yang lain. Ini singkat kita sampaikan tentang ibadah hati ya. Kemudian ibadah qauliyah. Qauliyah itu ibadah lisan ya. Banyak ibadah lisan, kita berzikir ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, itu adalah ibadah lisan. Menyampaikan nasihat, menyampaikan ajaran-ajaran agama, itu juga termasuk ibadah
lisan. Kita mengucapkan hal-hal yang baik pada saudara kita, ya, itu juga termasuk ibadah lisan. Membaca Al-Qur'an itu juga termasuk ibadah lisan. Nah, dua ibadah ini Bapak Ibu, ya, ini adalah ibadah yang tanpa modal ini, ya, tanpa modal. Kemudian nanti yang ketiga ada ibadah badaniyah, ya. Ibadah badaniyah itu ibadah kita lakukan dengan perbuatan. Panjenengan hari ini mendengarkan kajian, mendengarkan tausiah, itu termasuk ibadah badaniyah. Ya. Tadi kita sholat Bapak Ibu, itu sebagian adalah ibadah badaniyah. Kita berdiri, kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, duduk antara dua sujud, ya, kemudian sujud lagi, ya, kita salam dengan kita menoleh ke kanan dan ke kiri, itu adalah ibadah badaniyah. Nah, ini yang keempat yang akan kita bahas, yang kita tekankan adalah ibadah maliyah. Ya, ibadah maliyah ini adalah ibadah yang kita lakukan melalui harta yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita. Ya, jadi ibadah yang menggunakan sarana atau wasilah harta yang Allah berikan kepada kita. Ibadah maliyah ini bukan ibadah yang sepele, ya, tapi justru ibadah yang sangat-sangat besar, penghargaan yang Allah berikan kepada kita. Dalam surah Al-Munafiqun, ya, di ayat 10 di sana Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Di sana Allah mengatakan, infakkanlah, sedekahkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum kematian itu mendatangi kalian, kata Allah. Karena ketika kematian itu mendatangi seseorang, ya, ketika kematian itu mendatangi seseorang, yaitu ketika sakaratul maut, dan kita sudah tahu bahwa kita sudah didatangi oleh kematian, maka di saat itulah kata Allah, semua kalian akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, andaikan kau tunda kematianku ini sekejap saja, sekejap saja, ila ajalin qarib, masa yang sangat dekat. Ya, masa yang sangat dekat itu kita terjemah dengan sekejap saja, waktu yang sangat singkat. Jika kau tunda kematian kami, kematianku ini dalam waktu yang sangat-sangat singkat, fa asaddaqa, akan kugunakan waktu yang singkat itu untuk bersedekah. Wa akum minas sholihin, ya, dengan bersedekah itu maka aku akan termasuk golongan hamba-Mu yang soleh. Jadi Bapak Ibu, yang kita minta di saat ajal mendatangi kita hanya satu, fa sadaqah, aku akan bersedekah. Bukan kita katakan aku akan sholat, aku akan silaturahim, aku akan baca Al-Quran, aku akan berzikir, apalagi haji, umrah. Tapi yang kita katakan hanyalah fa sadaqah, aku ingin sedekah. Kenapa permintaan kita di saat itu hanya satu, yaitu sedekah? Maka dari beberapa literatur yang kita baca, bahwa di saat sakaratul maut, ya, di saat sakaratul maut itu ternyata Allah memperlihatkan kepada kita amal-amal soleh yang kita lakukan, dan pahala dari amal soleh itu Allah perlihatkan. Dan juga amal-amal salah, ya, tadi amal soleh, ini amal-amal salah, perbuatan salah yang kita lakukan juga Allah perlihatkan. Dan juga Allah perlihatkan dosa dari amal-amal yang salah itu. Disitulah Bapak Ibu kita baru mengetahui dan kita yakin dengan ainul yakin, bukan lagi ilmul yakin, ya, bahwa ternyata amal soleh yang Allah cintai dan sangat besar penghargaan yang Allah berikan ternyata adalah sedekah.
Ya, ternyata sedekah. Dan itu kita ketahui dengan ainul yakin, mata kita melihat. Kalau sekarang Bapak Ibu ini kan hanya dengan ilmu yakin. Kita hanya meyakini dengan informasi yang kita dapatkan dan kita belum melihatnya. Sehingga keyakinan dalam tingkat ilmu yakin itu tidak sekuat keyakinan kita pada tingkat ainul yakin. Apalagi nanti di akhirat sudah sampai pada tingkat hakul yakin. Jadi hari ini ketika Allah mengatakan man qatala nafsan bighairi haqqin aw fasadan fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Itu mungkin bagi kita kesannya biasa saja Bapak Ibu. Ya. Ketika Allah katakan barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, maka seolah-olah dia sama dengan membunuh seluruh jiwa yang ada di dunia ini. Waman ahyaha, dan barang siapa yang membantu kehidupan satu jiwa saja dalam kehidupan dunia ini, faka'annama ahyan nasa jami'a, seolah-olah dia sudah memberikan kehidupan kepada seluruh jiwa, pada seluruh manusia yang ada di dunia. Mungkin ketika informasi itu sampai kepada kita, mungkin hanya seperti angin lalu saja, ya. Tapi di saat Allah perlihatkan kepada kita, Allah perlihatkan ketika sakaratul maut, seseorang membantu kehidupan satu orang dengan hartanya. Ada orang yang sulit ya memberikan keluarganya ya makanan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak orang yang kelaparan dan bahkan banyak yang meninggal karena kelaparan itu. Lalu kemudian kita membantu kehidupannya. Kita berikan kehidupan dalam bentuk memberikan makanan pada mereka. Satu jiwa saja kita berikan, kata Allah, itu seolah-olah kalian sudah memberikan makanan pada seluruh manusia yang kuciptakan di dunia ini. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau Allah perlihatkan nanti ketika kita memberi satu orang makanan dalam kehidupan ini, orang yang susah makan kita berikan makanan, dan Allah perlihatkan seolah-olah di sana itu kita memberi pada semua orang, membantu kehidupan semua orang, semua manusia. Maka di saat itulah kita akan mengatakan, ya Allah, kalau Kau tahu begini besarnya pahala bersedekah, betapa ruginya aku ketika Kau berikan aku kesempatan bersedekah dan aku tidak bersedekah. Maka oleh karena itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq. Maka oleh karena itu, tundalah kematianku ini sekejap saja, maka waktu yang sekejap itu akan kugunakan untuk bersedekah. Dalam beberapa informasi yang kita dapatkan, ada seorang nabi, ya, dalam informasi itu ada Nabi Musa. Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, ya Allah, sampaikan kepadaku mana di antara ibadah-ibadah yang kulakukan ini yang paling Kau cintai. Ya, qila, yang konon katanya itu adalah Nabi Musa yang bertanya kepada Allah, karena satu-satunya nabi yang bisa langsung berkomunikasi dengan Allah adalah Nabi Musa. Maka riwayat itu lebih cenderung pada Nabi Musa. Bertanya pada Allah, ya Allah, mana di antara amal-amal yang sudah kulakukan, ibadah-ibadah yang kulakukan ini yang paling Kau cintai, yang paling Kau ridhoi, yang paling Kau senangi. Apa kata Allah? Wahai Musa, engkau sholat, aku senang. Tetapi ketahuilah olehmu bahwa sholat itu manfaatnya adalah untuk dirimu sendiri. Engkau berpuasa, aku senang. Tapi ketahuilah olehmu bahwa puasa itu manfaatnya adalah kembali kepada dirimu sendiri. Engkau membaca Taurat, aku senang. Tetapi ketahuilah bahwa kau membaca Taurat itu adalah fungsinya kembali, manfaatnya kembali untuk dirimu sendiri. Tetapi ketika engkau membantu saudaramu, ya, engkau membantu orang lain, itulah amal solehmu yang paling kucintai, kata Allah. Itulah amal ibadahmu yang paling kusenangi. Karena apa? Engkau melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan dirimu.
dan bahkan disangka membantu orang lain, di saat itu kamu mengorbankan dirimu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita bersedekah, kita mengeluarkan harta kita, itu sesungguhnya adalah kita mengorbankan diri kita, yang mengorbankan harta, mengeluarkan harta yang telah Allah titipkan pada kita untuk kepentingan orang lain. Maka ibadah itu bukan untuk kepentingan kita, tapi adalah kepentingan orang lain. Itulah ibadah yang paling Allah senangi. Maka tidak heran kalau penghargaan yang Allah berikan luar biasa terhadap orang-orang yang memang dalam kehidupan ini memberikan manfaat kepada yang lainnya. Maka Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang dalam kehidupan ini memberikan manfaat kepada orang lain. Dan salah satu manfaat yang bisa kita berikan kepada orang yaitu adalah lewat harta kita. Maka orang Islam itu harus kaya, Bapak Ibu. Ya. Seorang Muslim itu harus kaya. Tetapi bukan kekayaan itu lalu kemudian melalaikannya dari zikir kepada Allah. Tapi kekayaan itu bukan membuat dia sombong, tapi kekayaan itu bukan menjadi sarana membuat dia melakukan kezaliman di dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana kekayaan itu diraih dengan cara yang benar, lalu kemudian kekayaan itu dipakai untuk memberikan banyak manfaat sebagai sarana beribadah dalam hidup ini. Bagaimana kekayaan yang didapatkan itu bukan jalan yang membawa kita kepada murka dan nerakanya Allah, tapi bagaimana kekayaan harta yang Allah berikan itu menjadi jalan untuk membuka surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah. Ya, kita berada di bulan Zulqa'dah yang insyaallah sebulan lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang istimewa karena di dalamnya ada salah satu rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Dan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji juga bisa melakukan ibadah di tanah airnya, itu dengan ibadah kurban. Ibadah kurban sesungguhnya adalah masuk dalam kategori ibadah maliyah. Maka di sana di ibadah kurban, ya, di situ mengandung nilai-nilai sedekah yang luar biasa. Yang pertama, kita bersedekah pada keluarga kita. Ya, kita menyembelih hewan kurban yang kemudian kita berikan kepada keluarga kita. Maka sebaik-baik sedekah, kata Rasulullah, ada sedekah kepada orang yang terdekat dengannya. Ya, sedekah pada keluarganya, itulah sebaik-baik sedekah. Dan yang lebih baik lagi, kata Rasulullah, adalah bersedekah kepada saudaramu yang membencimu. Ya. Ini kita katakan tadi, wa ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang sedang berbuat buruk kepadamu. Sedekah kepada orang-orang yang membencimu, itulah yang terbaik, kata Rasulullah. Karena sedekah itu akan merubah rasa bencinya menjadi rasa sayang. Yang kedua, melalui ibadah kurban kita bersedekah kepada orang-orang yang dekat dengan kita meskipun dia mampu, yang kita sebut dengan hadiah. Tetangga kita, ya, yang meskipun dia mampu, tapi kita berikan dia sebagian dari daging kurban dengan tujuan adalah untuk mempererat, ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah. Itu juga sedekah. Dan sebagian lagi dari daging hewan kurban itu kita bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sangat membutuhkan, baik dikenal maupun tidak kita kenal, baik disenangi maupun tidak disenangi. Maka intinya ibadah kurban itu adalah sedekah. Maka Allah memberikan kesempatan pada kita di tahun ini bertemu dengan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Maka marilah kita persiapkan mulai dari Zulqa'dah ini, kita persiapkan, ya, kita sisihkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita untuk kita korbankan di bulan Zulhijjah nanti. Pahala dari kebaikan yang kita lakukan itu sudah Allah berikan kepada kita sebelum darah itu menetes.
ya, menetes sampai ke tanah, dan pahalanya kebaikan itu sudah Allah simpan di suatu tempat yang khusus. Begitu cepat balasan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka oleh karena itu, kenapa tema hari ini saya tekankan kepada ibadah maliyah, bukan berarti ibadah yang tidak penting, ya, tapi saya tekankan pada ibadah maliyah karena ini adalah momen kita menghadapi Zulhijjah. Ya, mari kita bersedekah melalui ibadah kurban, yang insyaallah ini adalah ibadah yang sangat-sangat Allah cintai. Itu Bapak Ibu, ya, 30 menit sudah. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini banyak manfaatnya, terutama bagi saya, yang juga bagi kita semua. Tentu saya menyadari banyak salah, ya, banyak khilaf, ya, dalam penyampaian ini, maka koreksi sangat saya butuhkan dari panjenengan semua, ya, kita saling mengingatkan dan kita saling meluruskan. Atas demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih, ya, saya diberikan kesempatan untuk silaturahmi kepada panjenengan semua. Semoga ini adalah sarana untuk bisa mempererat ukhuwah Islamiyah kita, yang memperluas persaudaraan kita. Dan sekali lagi saya mohon maaf, ya, banyak salah, banyak kurang, banyak khilaf dalam penyampaian ini. Demikian kita, apa saya tutup atau dari MC-nya yang tutup? Oh, langsung, ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.